Hanya untuk 7 rumah untuk saudara. Putrinya langsung ingin memutuskan hubungan ibu anak. Nanti kita putuskan hubungan sebagai orang asing. Kemudian Kie Tufu tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Kuo Baongan datang ke sini kali ini karena aku malu dengan putriku. Jadi aku datang ke rumahku untuk meminta maaf. Aku tidak ingin putriku memutuskan hubungan denganku. Tapi putrinya menyuruhnya membawa pulang barang-barang untuk memberi makan putranya. Kuah Baongan menderita tetapi tidak dapat berbicara. Ternyata belum lama ini rumah leluhur dibongkar. Dan sebelum suaminya meninggal, ia membuat surat wasiat. Semua rumah dimiliki oleh anak bungsu. Padahal ketiga anak perempuan tersebut dilahirkan oleh suami dan mantan istri. Tapi Kuah Baongan, demi keadilan, memilih untuk menyembunyikannya. Keputusan untuk membagi aset secara merata. Namun, putra bungsu mengetahui hal ini dan tidak setuju. Memanfaatkan kesempatan ketika ibu menghadiri musim panas anak laki-laki tidak ada di rumah. Kertas otoritas real estate palsu. Dapatkan 7 apartemen berturut-turut. Rumah diubah menjadi namanya. 3 saudara perempuan setelah mempelajari hal yang tidak dapat diterima. Tapi Rangmin bilang ini semua ide ibuku. Tidak lama setelah itu, Kuah Baongan kembali. Setelah mengetahui hal ini, Tieu ingin pingsan. Keji itu mengerikan. Kuo Baongan tidak berharap menjadi pintar sepanjang hidupnya. Akhirnya jatuh ke tangan seorang putra. Sekarang nasi sudah berhasil dimasak. Betapapun marahnya ibu. Rangmin dan istrinya melihat ibu mereka hanya marah selama beberapa hari. Keesokan harinya Kuah Baongan pergi ke rumah putri bungsunya dengan perasaan bersalah. Ingin menyelesaikan masalah dengan sangat jelas. Tanpa diduga dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Aku masih ingin memutuskan hubungan ibu anak dengannya. Bahkan diperintahkan untuk mengusir tamu. Hal-hal ini yang kamu kumpulkan. Ambil kembali, aku tidak perlu. Dibawa kembali ke putranya Kie Rangmin. Padahal putrinya bukan anak kandungnya. Tetapi Kuah Baongan juga membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang lagi untuk sebuah rumah. Yang meniadakan semua usahanya. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi baru sampai di rumah ketika putri kedua menanyainya. Sebelumnya dikatakan akan membagi aset secara merata. Sekarang kembali ke belakang. Jika kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak baik. Lalu 100 tahun kemudian dia menginginkannya. Umum di tempat yang sama dengan ayahku. Kami juga tidak setuju. Tidak. Saya hanya dengan sopan memberitahu Anda. Saya tidak berkonsultasi dengannya. Tuh daripada aku tidak bisa melakukan itu. Itu tidak adil bagi ibumu loh. Sekarang bicaralah dengan adil padaku lagi. Sekarang saya akan memberitahu Anda apa yang adil. Kamar sekarang ditempati oleh ibu dan anak perempuannya. Ayah juga memberikannya padanya. Apapun yang ingin kamu ambil. Kamu terlalu serakah. Jadi tidak toleran. Ini adalah hal yang paling diperhatikan Kuo Baongan. Suami tinggal bersama mantan istri selama beberapa tahun. Tapi dia menikah dalam sebuah keluarga selama beberapa dekade. Jangan dipikir-pikir setelah mati malah dikubur bareng suami pun gak bisa. Melihat anak kedua pergi. Kuo Baongan pingsan karena amarahnya. Untungnya, kakak iparku dan paman bungsuku memenangkannya tepat waktu. Tapi keduanya tidak datang untuk menghibur adik iparnya. Mereka mengatakan bahwa properti hanya boleh diberikan kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan. Mereka merasa Rangmin melakukan hal yang benar. Tetapi tindakan Kuah Baongan akan melukai putrinya. Kamu tidak akan kembali ke rumah ibumu di kemudian hari. Jika Anda tidak mengikuti kemauan Tuan Totan, maka kamu adalah pendosa Kie Gia. Tidak menghormati leluhurmu Kie Gia M. Saya hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika 100 tahun yang lalu, saya tidak bisa memasuki makam leluhur Kie Gia. Kata ini seperti jarum yang menusuk jantung Kuah Baongan. Dia ingin menangani semua pekerjaan rumah tangga dengan adil. Tetapi masalah yang berhubungan dengan uang tidak adil. Padahal dia merusak sepeda di depan suaminya. Nak juga tidak mau aktif membagi aset.
Terjebak di jalan buntu, dia harus bermain kartu cinta. Aku hanya mencintaimu sejak kecil, apa kamu sudah lupa? Sekarang hanya ada sedikit lahan yang memutuskan hubungan tidak ada gunanya. Rang Min akan berfluktuasi. Istrinya Tie Tue menyerbu masuk. Seret dia kembali ke ruangan. Semuanya hingga hari ini. Sudah terlambat jika ingin menarik. Kamu hanya bisa menusuk lembing dengan lembing saja. Jika berani mundur setengah langkah, aku akan segera menceraikanmu. Apakah kamu sakit ya? Intelektual Tie merasa bahwa perampasan properti adalah perbuatan dua orang. Kalau suami mundur saat ini, maka dia bisa menjadi orang baik. Maka kamu akan menjadi penjahat. Sekarang aku menyerah. Ibu akan memuji pengertianmu. Kakakmu akan berterima kasih padamu. Tapi bagaimana dengan saya? Hikmat kecil tidak ingin menjadi sasaran serangan semua orang. Karena terlalu serakah, kalian berdua mundur selangkah dan maju selangkah. Tapi yang tidak diketahui Dawn adalah, ibunya mengajukan gugatan terhadapnya di pengadilan. Cerita akan berlanjut bagaimana P bermain akan menjadi jelas di lain waktu.